Selamat bertemu kembali dalam kuliah e-learning live streaming Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Rekayasa Fondasi 1 kuliah ketiga. Kuliah ketiga. Jadi kuliah yang pertama kedua kita sudah belajar tentang bagaimana eh, fondasi dangkal, ya, kapan kita menggunakan fondasi dangkal dan apa beda antara fondasi dangkal dan fondasi dalam. Jadi shallow foundation dan deep foundation, apa perbedaannya. Nah, kemudian kita juga sudah membahas dalam kuliah kedua tentang teori-teori yang dipakai untuk menghitung fondasi dangkal. Antara lain dasar teori yang pertama dijelaskan adalah teori Tersaki. Juga sudah dijelaskan tentang teori ada bagaimana teori Tersaki mengembangkan daripada teori Prandtl, dan juga ada teori-teori lainnya yang sudah dijelaskan, antara lain Peck et al. Dan lain sebagainya. Nah, ini teori-teori ini uh, sudah disampaikan di kuliah pertama dan kedua. Nah, sekarang bagaimana di kuliah kedua juga sudah disampaikan bagaimana tentang pengaruh muka air tanah, ya, sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita akan mencoba dalam kuliah ketiga ini latihan soal untuk menggunakan teori-teori yang diajarkan pada kuliah pertama dan kuliah kedua. Oke, mari kita lanjut, kita lihat materinya untuk latihan soal, ya. Jadi saya sedikit briefly review di sini, ya, tentang kuliah pertama dan kedua, ya. Oke, ini fondasi dangkal. Kita lihat ini teori Tersaki dikembangkan. Ini rumus Tersaki, di mana kita tahu bersama rumus Tersaki itu ada beberapa asumsi yang dia gunakan, antara lain untuk mendapat beban ultimate. Jadi dia pertama, rumus ini adalah untuk fondasi menerus. Untuk fondasi menerus, kemudian uh, dia juga dalam kondisi general shear failure, keruntuhan general shear failure. Artinya keruntuhan geser umum. Artinya apa? Artinya tanah dalam, atau kalau dia pasir, pasir padat, dense sand. Kalau dia tanah lempung, stiff clay. Teori ini digunakan untuk menghitung daya dukung fondasi menerus yang dikembangkan oleh Tersaki dari teori Prandtl. Nah, kondisi-kondisi kita tahu ada general shear failure, ada local shear failure, dan lain sebagainya, itu sudah dijelaskan di dalam kuliah 2 saya, ya. Jadi sekarang kita akan lanjut bagaimana pengaruh muka air tanah, juga sudah dijelaskan sebagian di kuliah kedua. Kuliah ketiga ini kita akan lebih banyak latihan soal, melatih soal-soal. Oke, kita lihat. Saya lanjut aja ini briefly review sedikit mengingatkan kembali tentang kuliah kedua yang saya berikan, ya, teori-teori Tersaki, kemudian Meyerhof, ada macam-macam, ya. Kita lihat ini semua untuk fondasi 4 persegi, fondasi bulat, bujur sangkar tadi ini 4 persegi. Rumus-rumusnya ada juga teori Skempton untuk tanah saturated clay, lempung jenuh, kita bisa gunakan teori ini. Kemudian ini rumusnya, ini tabelnya, ini Skempton, ini juga ada nilai NC untuk jika tanah saturated lempung jenuh. Oke, ini nilai NC untuk bentuk-bentuk yang lain, kita lihat. Nah, sekarang yang terakhir kita pelajari adalah pengaruh water table di teori daya dukung tanah. Jadi tadi itu tampak rumus-rumus tampak pengaruh muka air tanah, dan kita tahu pengaruh muka air tanah ada dua skenario yang dikembangkan, sudah saya jelaskan. Case 1, muka air tanah itu ada di atas base fondasi, muka air tanah ada di case 2, muka air tanah ada di bawah fondasi, tapi tidak melebihi lebar daripada fondasi. Lebar fondasi 3 berarti dia ada di antara
dari dasar fondasi sampai 3 meter. Itu case 2 ya. Itu sudah dijelaskan di kuliah 2. Nah, sekarang ini rumusnya. Apabila kita lihat di sini ada pengaruh muka air tanah, ini juga sudah dijelaskan. Jadi kalau ada muka air tanah case 1, ini case 2 ya. Ada di atas ada di atas muka air tanahnya, ada di atas dasar fondasi. Untuk RW 2 muka air tanah case 2 ada di bawah base fondasi, tapi tidak melebihi daripada lebar fondasi. Kalau sudah melebihi daripada lebar fondasi, maka muka air tanah itu tidak pengaruh terhadap perhitungan atau rumus daya dukung ultimate daripada teori Tersaki ini. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat ini cara perhitungannya, rumus-rumusnya. Case 1 sudah dijelaskan bisa pakai rumus, bisa pakai tabel ini bisa pakai tabel, bisa pakai rumus. Oke, ini case 2. Nah, juga tabel, kita bisa lihat sini tinggal plot di tabel jika muka air tanah ada di bawah dasar fondasi tapi tidak melebihi lebar fondasi. Oke, kemudian seterusnya kita lihat rumusnya untuk menghitung. Kita juga di sini di sini belum sempat ini kita lihat di sini hubungan relationship antara RW 1 dan RW 2 ini hubungan antara RW 1 dan RW 2 ini faktor-faktor pengaruh akibat adanya muka air tanah. RW 1 muka air tanah di atas dasar fondasi, RW 2 di bawah dasar fondasi tapi tidak melebihi daripada lebar fondasi. Ini dengan asumsi bahwa submerged unit weight, berarti that the submerged unit weight of the soil is equal to half of the saturated unit weight and the soil above the water table remains saturated. Jadi kita lihat di sini bahwa yang kena pengaruh muka air tanah, maka based on the assumption that the submerged unit weight of the soil is equal to half of the saturated unit weight. Jadi di sini dia menyatakan kan kalau dia tanah sudah jenuh air, bagaimana di daerah di atasnya ya, di atas. Kalau yang dikena air, jadi muka air tanah di 1 meter, berarti 1 meter ke bawah itu saturated, itu basah. Tapi di antara itu ada daerah submerged ya. Nah, submerged unit weight ini biasa kita gunakan setengah. Di sini dia bilang is equal to half of the saturated. Jadi seperdua daripada berat isi jenuh ya. Ya kan kalau berat isi jenuh kan kita tahu the water table remains soil above the water table remains saturated. Jadi submerged area itu di atas daripada muka air tanah. Kalau di bawah muka air tanah itu berarti itu saturated, jenuh. Nah, di atas itu daerah submerged ya, daerah antara. Nah, besarannya itu di sini boleh direkomendasi setengah dari saturated unit weight. Oke. Alternatif effective submerged unit weight should be used. Jadi penggunaan efektif unit weight berat isi efektif atau submerged ini kita harus gunakan Tersaki bearing capacity equation. Dalam menggunakan teori Tersaki, maka ini harus digunakan ya efektif unit weight atau submerged unit weight. Jadi for the soil below water table, untuk tanah di bawah water table, di bawah sorry tadi itu saya katakan yang di atas, ini harusnya yang di bawah. Jadi gamma submerged itu kita harus gunakan yang di bawah ya, di bawah dari water table ya. Kemudian equivalent effective unit weight may be used to determine ultimate bearing capacity sebagai berikut ya. Jadi rumusnya tadi karena ada pengaruh muka air tanah, maka berat isinya jadi berat isi efektif atau berat isi submerged ya. Yang tadi dibilang seperdua dari gamma saturated ya, berat isi jenuh ya, gamma saturated. Oke, ini gamma E1 kita lihat rumusnya jadi berubah. Jadi di sini gamma D kan Q0 ini overburden pressure ini surcharge load ini Q0 sama dengan gamma kali kedalamannya ya. Itu berat tanah di atas daripada dasar fondasi ya. Ini nilainya adalah gamma kali D. Ini Q0 tadi. Nah, ini gamma yang di sini itu digunakan
menjadi gamma efektif 1. Sementara gamma yang di bawah itu gamma efektif 2 ya, gamma efektif 2. Gamma efektif 1 effective unit weight of the soil lying above the base level of the foundation ya. Ini yang di atas dari fondasi. Gamma effective unit weight of the soil lying within the depth B below the base level of foundation. Jadi gamma yang ada di atas dasar fondasi itu kita sebut gamma efektif 1. Gamma di bawah dasar fondasi itu kita sebut gamma efektif 2 ya, atau submerged 2. Nah, gamma saturated unit weight of the soil below the water table ya. Oke, di bawah muka air tanah ya, gamma saturated. Jadi yang di bawah itu adalah gamma saturated ya, gamma saturated. Nah, sementara gamma submerged unit weight, gamma submerged ini atau gamma efektif tadi submerged unit weight ya. Saya harus jelaskan kembali bahwa yang disebut tadi gamma efektif 1 itu, ini kondisi di mana muka air tanah berada di kasus 2 ya. Ini dia penjelasan gamma efektif 1 dan gamma efektif 2. Sehingga dia membedakan untuk Q0 kita gunakan gamma efektif 1 yang ada di mulai dari atas fondasi ke dasar fondasi ke atas ya, ke atas. Sementara gamma efektif 2 dari muka air tanah, misalnya lebar 3, kedalaman 3, berarti 3 tambah 1, katakanlah 3 tambah 1 meter, muka air tanahnya ada di 4 meter, maka 4 meter ini di atas 4 meter, di bawah, di antara 4 meter dan dasar fondasi itu di situ gamma efektif 1, dan di atasnya, di atas fondasinya itu gamma efektif 2. Itu pemahaman tentang gamma submerged akibat ada muka air tanah ya. Oke, itu akibat ada muka air tanah. Nah, untuk kasus 1 kita lihat. Jadi kita lihat ini untuk kasus 1 yang muka air tanahnya ada di atas ya. Ini kita lihat, ini lebih detail penjelasannya. Gamma S1 itu gamma submerged tambah DW1 per DF. Jadi ini kasus 1 itu muka air tanahnya ada di muka air tanahnya ada di muka air tanahnya ada di apa dia? Muka air tanahnya ada di muka air tanahnya ada di apa dia? Ada di atas dasar fondasi ya, untuk kasus 1 ini ya, atau di atas fondasi. Maka gamma efektif 1 sama dengan, kalau dia kondisi seperti ini, gamma efektif 1 sama dengan gamma submerged tambah DW1 per DF ya, DF di mana kedalaman dari muka tanah sampai di atas dasar fondasi ya, bukan di dasar fondasi tapi di atas fondasi K1 ya. Kali gamma kurang gamma submerged. Itu gamma. Ini K1. Sementara gamma efektif 2 sama dengan gamma submerged untuk kondisi untuk kondisi K1 ya. Untuk case 2 sebaliknya gamma efektif 1 itu sama dengan gamma, sementara gamma efektif 2 itu adalah gamma submerged tambah gamma DW1 per B dikali gamma kurang gamma submerged. Oke, jadi ini kasus perubahan berat isi tanah ya, akibat ada muka air tanah ya, akibat ada muka air tanah. Ini perbedaan kondisi posisi muka air tanah pertama dan posisi muka air tanah kedua ya. Oke, ini kasus ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke latihan bagaimana menggunakan kondisi-kondisi tadi, menggunakan teori-teori Tersaki ya. Oke, contoh-contoh soal. Jadi work example using Tersaki ya. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan kita akan menggunakan contoh-contoh soal.
Oke, ada beberapa contoh soal yang kami sampaikan di sini. Mari kita mulai lihat ya. Contoh soal pertama ada fondasi menerus. Kita tahu fondasi menerus lebar 3 is founded at a depth of 2 meter. Jadi fondasi menerus lebar 3 kedalaman 2 meter. Below ground surface in soil strata having yang memiliki kohesi 30 kN per meter bujur sangkar. And angle of shearing resistance sudut geser dalamnya 35. Jadi ini kohesinya 30 kN, V-nya 35. The water table is at a depth of 5 meter, 5 meter below ground level. The moist breath easy weight of soil above water table is 17.25 kN per meter bujur sangkar ya, per meter square. Ya, meter kubik ya, ini unit weight ya. Nah, kondisi ini 5 meter, lebar 3, kedalaman 2, berarti ada 3 pas. Ada pengaruh ya, iya ada pengaruh. Oke. Nah, ditanya di sini determine, tentukan the ultimate bearing capacity of soil. Jadi kapasitas dukung daripada tanah. Kemudian B, the net ultimate bearing capacity, and C, the safe bearing capacity for a factor of safety 3 dengan menggunakan use general shear failure criterion of Tersaki. Oke, 3 soal ini yang akan kita cari, kita akan hitung ya. Oke, kita lihat cara menyelesaikan soal ini. Pertama, the ultimate bearing capacity of soil. Oke, ini kondisi yang dari hasil soal tadi. Kondisi muka air tanahnya, ini kedalamannya 2 meter, muka air tanahnya ada di 5 meter. Nah, nilai tanah ini pasir lempung ya, nilai V-nya 35, nilai kohesinya 30 kN per. Jadi ini kondisi kondisi kalau kita mau lihat ini kondisi case 2 ya, di mana gamma di sini di atas sini kita harus pakai gamma efektif ya, kita harus pakai gamma efektif. Oke, kita lihat ini gambarannya, muka air tanahnya ada di sini di 5 meter di bawah. Oke, kita lihat untuk nilai V sama dengan 35, maka nilai NC ini dari tabel, bisa pakai rumus, bisa pakai tabel Tersaki. NC 57, NQ 41,4 dan N gamma 42,4. Jadi rumus Tersaki Q ultimate CNC plus gamma D FNQ plus 0,5 gamma BN gamma sama dengan 4259 kilonewton ya, kilonewton. Nah, untuk net ultimate biasa ini kita sebenarnya sih kadang pakai ini, tapi bisa kita cari aja, kita pakai boleh. Key net ultimate itu biasanya kita kurangi surcharge load, itu surcharge load gamma kali D ya. Jadi memang dia tanpa ada, ini memang betul-betul cuma daya dukung yang di bawah. Kalau kita kurangi dengan nilai gamma ini, kita kurangi dengan nilai gamma D atau surcharge load ini, berarti ini daya dukung cuma oleh tanah yang ada di base fondasi, di dasar fondasi ya. Nah, ini dia hitung ya, boleh. Kemudian dibahagi 3, maka key net safe-nya ini key net ultimate, ini key net safe. Jadi bagi faktor keamanan ya. Maka balik lagi, jadi net safe ditambah dibalikin lagi kita kembalikan lagi ini surcharge load ke sini, maka ini kita dapat 1443. Biasanya sih yang kita pakai yang sudah dibahagi dengan faktor keamanan. Jadi key allowable yang kita sebut dengan key izin, key allowable. Kalau kita sih biasa kita hitung ini karena ini referensinya dari IIT Rock. Kalau kita banyakkan kita pakai langsung pakai yang rumus ini. Kita langsung pakai rumus Tersaki ini, kemudian key allowable kita cari, key allowable, key izin ini nilai ini kita bahagi dengan 3, itu menjadi key izin, dan itu yang kita pakai untuk mendapatkan daya dukung. Jadi nanti besarannya
Kita lihat dari sini besarannya, oke ini contoh 2. Nanti besarannya ini kita tinggal kalikan dengan luas fondasi. Nah kalau ini lebar 3. Berarti kalau dia lebar 3, kan persyaratannya kalau dia menerus berarti menerusnya itu harus dikali luas. 3 minimal, kalau dia 5 berarti 15 meter. Jadi ini fondasi menerus ya. Jadi 3 kali 15 meter, 3 kali 5 jadi 15 meter panjangnya. Nah, itu baru disebut fondasi meneruskan. Rumus ini untuk fondasi menerus. Oke, ini contoh soal 1 ya. Contoh soal 1, nanti adik-adik bisa putar-putar lagi, bisa lihat latihan. Kan di tugas saya sudah suruh cari, kalau saya di tugas saya yang saya bilang di kelas kemarin itu adik-adik ambil kasus real ya, cari proyek-proyek ya bangunan 1-2 lantai yang ada fondasi, kemudian adik-adik latihan pakai soal-soal yang sudah atau rumus-rumus yang saya ajarkan di kuliah 1-2. Nah, di situ adik-adik bisa pakai teori Tersaki maupun ada tadi kita lihat ada Skempton, ada Meyerhof memang belum ya, nanti berikut Skempton. Itu bisa kita gunakan, dan data tanah kita bisa pakai data tanah yang kita praktek di laboratorium. Anggap asumsi aja proyek itu ada di kondisi tanahnya seperti yang kita. Jadi kita menggunakan langsung data tanah yang kita uji sendiri, kita uji di lab, kemudian kita asumsi tanah itu kita ambil dari proyek yang kita akan desain. Apakah dia gedung kantor 2 lantai, atau kalau fondasi dangkal sih umumnya 2-3 lantai masih boleh, tapi sudah lebih sudah harus hati-hati ya. Biasa cuma bangunan-bangunan ringan ya, bangunan-bangunan sederhana itu kita pakai fondasi telapak ya. Nah, tapi tetap kita harus hitung ya, semua sepanjang persyaratan memenuhi untuk fondasi telapak, bisa saja kalau 4 lantai kita pakai fondasi telapak dan itu masih memungkinkan, tapi biasanya itu sudah terlalu susah. Tapi tergantung dari kondisi tanah ya, karena umumnya kita pakai di bangunan kalau gedung itu 2 lantai. 2 lantai juga kadang-kadang sudah bahaya, kalau tanah jelek nggak bisa kita pakai fondasi dangkal, harus lari ke fondasi dalam. Tapi ini contoh soal 1 ya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal 2. If the soil in example 1, tadi maaf saya kembali ke soal 1, dia 5 meter. Berarti dia kalau dia pas kan lebar 3. 3, 5, dia tadi tidak menghitung pengaruh, tidak disuruh hitung pengaruh muka air tanah, tapi harusnya itu karena dia selisihnya 2 meter. Selisihnya 2 meter dari base ke ini. Berarti dia masih masuk kategori karena ada pengaruh muka air tanah, harusnya perhitungannya harus ditambah dengan pengaruh muka air tanah. QU itu harus kali dinilai overburden pressure-nya, surcharge load-nya, bukan overburden, surcharge load-nya itu harus dikali dengan RW. Pakai rumus yang ada pengaruh muka tanah skenario 2. Case 2 ya, case 2 ya. Tadi untuk rumus yang ini ya, ini harus jadi ini kita karena kalau kita lihat ini rumus ini harus kali RW di sini, RW 1 dan RW 2. Nah, kalau kita lihat skenario ini masuk skenario case 2. Maka rumus ini harus pakai rumus ini harus pakai pengaruh RW 1 dan RW 2 ya. Skenario RW 1, RW 2, case 2. Termasuk gamanya itu, gamma di sini, gamma ini harus pakai gamma E1 dan ini gamma E2 ya. Oke, itu kayaknya koreksi untuk soal ini ya, karena ini memang materinya kan dari IIT Rook ya. Saya kira dengan case itu kita harus dia masuk kategori case 2 ya, ada pengaruh muka air tanah. Kan tadi di soal ada pengaruh, walaupun tidak ditanya di dalam soal ini. Soal itu tidak ditanya, tapi kalau melihat kondisi real itu kita tidak bisa hanya menghitung seperti ini saja, tapi kita harus hitung ada pengaruh muka air tanah. Oke, ini kasus 1 ya. Dan seterusnya kita lihat kasus 2 ya. Oke, contoh 2 ini, if the soil in example 1 fails by local shear failure criteria, determine the net safe bearing capacity, all other data given example 1 remain the same. Nah, andai ini soal kedua dia menggunakan lagi kasus andai. Tadi kan kondisi yang pertama itu general shear failure soalnya ya. Kita lihat V-nya 30-an di atas 30 berapa tadi?
30 kilonewton, 30 kilonewton. Sorry, 35 ya. 35 sebenarnya masih masuk. Sebenarnya ini local shear failure ini ya. Sebenarnya ini masuk local shear failure 35. Harusnya 38 ke atas kalau dia. Tidak tahu yang membuat soal ini apa dia master. Jadi dia anggap ini pun kondisi ini, andai kondisi ini general shear failure ya. Ini general shear. Padahal sebenarnya kalau lihat di nilai V ini adalah local shear failure. Tapi oke, kondisi ini general shear failure, andai ini soal yang sama ini dia kita mengasumsi terjadi keruntuhan di local shear failure ya. Soal ini. Jadi ini dia local shear failure. Jadi contoh soal tadi. Nah, bagaimana hasilnya? Oke, kita lihat. Ya sudah, pakai rumus-rumus yang tadi. V kita pakai tangen V, kemudian C 0,67. Jadi ini 0,67 ini apa? 2/3 ya, 2/3 times V, ini C juga 2/3. 2/3 kan 0,67 ya. Oke, jadi kita pakai nilai-nilai ini, kemudian kita masukkan, kita cari dengan V yang ada, V ini yang ada ini 25, maka kita dapat nilai NC yang sudah pada kondisi local shear failure. Berbeda dengan kita lihat ini NC dash, NQ dash, N gamma dash ya. Kita lihat berbeda dengan apa dia yang NC NQ gamma tanpa general shear failure ya. Ini sudah dikali 2/3. Ini juga nilai V dan nilai C sudah dikali 2/3. Oke, maka seterusnya kita hitung sama, hanya merubah nilai C, NQ, N gamma atau V dan C itu kita kalikan dengan 2/3. Itu seperti yang sudah dijelaskan di dalam teori yang diajarkan sebelumnya. Dan seterusnya hitung sama. Jadi kita hitung sama yang dirubah mulai dari nilai V dan nilai C 2/3, 2/3. Nilai itu kita dapat V 2/3, V yang sudah dikali 2/3, kita dapat 25, 25 kita cek di tabel Tersaki, maka kita dapat NC, NQ, N gamma. Nilai itu kita masukkan dalam rumus yang rumus Tersaki QU sama dengan CNC plus QNQ plus 0,5 gamma B N gamma. Oke, kita masuk situ. Nah, sekarang kita lanjut ke soal 3 ya. If the water table in example is rise to the base level of the formation, determine the safe bearing capacity of the footing. All other data given example 1 remain the same, assume the saturated unit weight of soil gamma saturated. Jadi ini rise to the base level. Jadi soal 1 kan tadi soal 1 muka air tanahnya ada di bawah base level ya, ada di bawah base level. Makanya itu saya bilang harusnya itu harus dihitung pengaruhnya. Tapi sekarang ini soal ini dia menyatakan ada raise di sekarang soal 1 itu di muka air tanah di bawah base dasar fondasi. Sekarang soal 3 ini dia bilang ada. Jadi sekarang kita akan lihat pengaruh muka air tanah. Dia ada di atas. Jadi sama dengan muka air tanah K1 ini ya. Dan berarti yang gamma saturatednya di bawah muka air tanah itu gamma saturated sama dengan 18,5. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Ya sama, pakai aja rumus yang tadi ya. Kita lihat ada skenario K1. Berarti ini masuk ke K1. Di mana gamma submerged sama dengan gamma saturated kurang gamma W. Nah, gamma submerged itu ada di mana? Yaitu di mana posisi muka di atas posisi muka air tanah, di bawah posisi muka air tanah itu adalah gamma saturated. Jadi gamma saturated ada 2 gamma. Nah, Q ultimate kita lihat rumusnya. Q ultimate kan CNC plus QNQ plus 0,5 gamma. Jadi kita masukkan nilainya di sini. CNC kita dapat nilai CNC, kita masukkan, kita dapat key ultimate, ya sudah ini kita ada key net safe, key safe, kita balik lagi, jadi key allowable dapat, seperti biasa, kita hanya menggunakan rumus. Oke, jadi hanya berubah di situ ya, jadi kita hanya menggunakan gamma, kita lihat di sini ada rubah di gamma 8,6 ya, di sini gamma 0, jadi 8,6 kali 2 kali N gamma.
Ini kan kedalaman 2. Ini yang gamanya jadi 8,69. Gamma dipakai gamma submerge. Nah, kenapa dia gamma di sini 8,69? Harusnya ini gamma oh enggak. No. Key ultimate di dasar fondasi. Itu dia pakai gamma 8,69. Kita lihat ini ya. Gamma submerge, kondisi water table di atas groundwater ya. Oke, contoh yang keempat. If the water table in example 1 occupies any of the position, ya. Jadi ada dia 1,25 below ground level foundation. Ini 1,5 below base level on foundation. Jadi ini soal 4 lebih spesifik lagi dia bikin ya. Jadi kalau dia tentukan sendiri. Jadi muka air untuk yang A ini muka air tanah, kalau andai skenario pertama muka air tanah 1,25, sebenarnya ini sama dengan skenario K1 kalau dia 1,25 tuh, karena DP kedalaman kan 2 tadi, 2 meter kedalaman fondasi soal 1 tuh. Nah sekarang kalau skenario 1,25 ada di bawah base level, berarti skenario ini case 2. Jadi ini A ini case 1, B case 2. Oke, jadi case 1 case 2 kita hitung pakai teori yang kita belajar tadi. Ini skenario case 1 ada di sini ya. 1,25. Case 2 ada di 1,25 di bawah sini. Jadi ini case 1, ini case 2. Jadi kita pakai rumus yang tadi ini, pasti kita gunakan rumus yang ada pengaruh RW1 dan RW2. Sama metode 1 ya. Kita hitung pengaruh RW1, K1, RW1 ini K1 kan ada di depan toh, pakai rumus ini, RW2 ada rumus ini, baru kita masukin ke dalam rumus, sama aja dia perhitungannya, hanya memasukkan RW1, R2 untuk K1 ya. Kita dapat 12.212,3 kN per meter QU. Untuk Q ultimate-nya tinggal kali A ya, tinggal kali penampang ya. Penampang fondasinya berapa kali berapa. Kalau dia menerus ya 3 kali 5, 3 kali 5, 15. Case 2 sama, ganti lagi RW1, RW2 untuk case 2. Ada rumusnya tadi di depan ya. Kemudian masukkan ke dalam rumus ini, maka kita lihat untuk posisi case 2 lebih besar daya dukungnya 1380,1380 kN. Oke, ini kasus-kasus yang kasus pertama dan kasus kedua. Metode 2 juga sama. Case 1 when water table is lie case 2. Oke, case 1 sudah, case 2 sudah. Oke, ini apa ini? Case 1 when the water table is lie below ground level. That is gamma. Ya udah, ini kita ikuti sama dia. Case 1 juga sama, case 2 sama ya. Kita pakai rumus-rumus yang tadi semua. Oke, kita pindah ke soal terakhir ya, example 5. Kita lihat example 5 ini square diketahui fondasi bujur sangkal ya. Dia fail atau dia fail ya, dia gagal di general shear failure ya. Ini kondisi cohesionless, berarti stiff tanah pasir lagi ini, cohesionless soil under an ultimate load of QU sama dengan 7.500 kN. Jadi kita lihat ini ada fondasi bujur sangkar, dia tidak mampu menerima 7.500 kN atau 750 ton. The footing is placed at the depth of 2 meter. Jadi kedalamannya 2 meter below ground level. Nilai daya dukung tanahnya V35, gamma 17,25. Determine the size of the footing if the water table is a great depth. Ya sudah, kalau sudah bilang great depth berarti tidak ada pengaruh, ada jauh di bawah. Great depth kedalaman yang jauh berarti tidak ada pengaruh, soal 5 ini tidak ada pengaruh muka air tanah. Oke, solusinya apa? Kita lihat ya, hitung biasa, use Tersaki equation, C. Berarti tadi itu, tadi saya balik lagi, kita lihat ini cohesionless. Cohesionless berarti ini tanah, bukan tanah kohesif, tanah pasir. Maka C sama dengan 0. Kita lihat C sama dengan 0. We have key ultimate ini ya. Jadi maka C sama dengan 0, CNC jadi 0. Tinggal sisa ini surcharge load plus pasir ya, 0,4. Kita lihat 0,4, kenapa 0,4? Karena ini untuk rumus 4 bujur sangkar ya, Tersaki tadi kita sudah lihat.
Kemudian nilai V kita dapat, kita ambil NC NQ gamma, masukkan ke rumus, kita dapat nilai substitusi 0, maka tadi bebannya kita ketahui, maka B kuadrat yang kita cari. Berarti ukuran fondasi yang kita cari yang supaya dia mampu pikul 750 ton. Maka nilai B kuadrat sama dengan kita masukkan ke sini, kita substitusi, maka simplifying a transformation we have the B pangkat 3 tambah 4,882 B kuadrat kurang 25,630. Solving this equation by trial and error method, maka kita akan dapat B 1,95 atau hampir sekitar 2 meter. Jadi dengan kondisi tanah yang ada, maka nilai luas fondasi kita dapat sekitar 1,9 meter. Jadi 1,9 kali 1,95 kali 1,95 untuk menahan beban 750 ton tanpa ada pengaruh muka air tanah. Oke, mungkin masih kita mau kasih contoh yang mudah-mudahan ini lempung ya. Kita lihat ini footing below ground surface in ini oke, satu lagi homogeneous cohesionless. Masih cohesionless lagi. Kita mau ambil yang cohesionless. Jadi yang kohesi. Saya mau cari soal yang kohesif ya. Tadi sudah cohesion, yang tanah pasir sudah ada contoh. Ini kita ambil contoh 7 aja ya. Yang tanah lempung. Oke, tadi tanah pasir sudah, sekarang tanah lempung ya. Ini terakhir, contoh soal terakhir, dan kita akan nanti jumpa lagi di kuliah yang berikut ya. Ini rectangular foot di 4 persegi 3 kali 6. 4 persegi 3 kali 6, kedalaman 2. Nilai, karena dia tanah kohesif, tanah lempung, maka nilai V sama dengan 0, which fail by general shear failure. Jadi tetap ini semua diasumsi gagal pada kondisi tanah keruntuhan geser umum ya. Gamma 18, C 45 ya, betul. Tadi kan kita lihat kalau stiff clay, stiff tanah lempung kuat, kaku itu sekitar 30-an lebih, 40-an lebih ya. Ini dia. The water table is close to the ground surface. Nah, ini ada pengaruh muka air tanah ya. Tentukan key ultimate, sudah ini biasanya kita ultimate, umumnya kita hanya menghitung key ultimate dan key izin ya. Key izin dibagi key ultimate dibagi 3. Hitung Tersaki method dan Skempton method. Jadi kita lihat dia membandingkan teori tadi kita belajar, karena Skempton cocok untuk tanah lempung. Kita lihat berapa perbedaan antara Tersaki, kita pakai rumus Tersaki dan rumus Skempton ya. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, di sini kita lihat Tersaki method sama dengan V sama dengan 0 sudah dan seterusnya. Maka untuk V 0, maka dari tabelnya kita dapat NC 5,7, NQ 1, N gamma sama ya. Oke, karena dia tidak perlu N gamma karena 0 kan dia. Ini kan bukan N gamma untuk tanah pasir, tanah pasir 0, maka cuma ada NC dan NQ. Maka key ultimate CNC plus key NQ ya. Ini CNC kali ini rumus rektanguler ya, rumus 4 persegi ya. Kita lihat Tersaki punya teori ini kali gamma DF. Hasilnya Q ultimate sama dengan 331 kN per meter firkan ya. Maka dibahagi Q izin dibahagi dengan 3 jadi 98,39 ton ya. Untuk ukuran itu 3 kali 6. Nah, sementara Skempton kita pakai rumus Skempton tadi sudah diajarkan di kuliah kedua. Rumusnya seperti ini ya untuk saturated jenuh. Pengaruh muka air tanah ya. Saturated rumusnya sudah ada, kita lihat pakai tabel, kita plot ke sini nilainya, nilai untuk strip ini untuk strip foundation, ini circular and square, tadi rectangular, maka kita lanjut dari tabel sini untuk mendapat nilai Skempton ya, nilai NC Skempton di mana kita NC-nya sama dengan 7,4. Kita kasih masuk. Jadi ini NC ini bukan untuk, jadi kita lihat NC rektangular kan, NC rektangular ada rumus. Tadi kan itu yang di tabel ini hanya untuk bujur sangkar, ini garis di atas ini hanya untuk kalau Skempton ya, ini Skempton petabel, bukan Tersaki. Ini bujur sangkar bulat dan bujur sangkar. Di bawah ini menerus. Kalau rektangular ya kali pakai yang tadi dikali NC rektangular sehingga nilai NC untuk 4 persegi itu dikali ada rumusnya di depan kita dapat 7,4.
AKNCR dapat Key Ultimate dapat, dia dapat 10,2. Kita lihat 10,2. Tadi kan kalau Tersaki dapat 98, hampir tidak jauh, 98, 9 ton, satu sekitar 10, kalau Skemton sekitar 10 ton, ya hampir beda sedikit ya, beda 9 ton dan 10 ton. Oke, saya kira ini materi ketiga kita tentang rekayasa fondasi atau kuliah ketiga kita tentang rekayasa fondasi satu. Oke, sampai bertemu di kuliah selanjutnya. Sekian dan terima kasih.